Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Di hadirat Tuhan yang baik, kita mau datang, kita mau persembahkan hidup kita. Kita mau beri pujian, penyembahan kita. Sebab kita tahu sebagaimana kita ada sampai pada saat ini saudara semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu sampai detik ini saudara? Amin. Dia yang layak kita sembah, dia yang layak kita muliakan. Saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita saat ini kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan, setiap berkat Tuhan yang kami dapatkan di keseharian kami Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami, bisa menjalani hari-hari kami sampai pada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Kau limpahkan. Tuhan layaklah Engkau diagungkan, layak Engkau ditinggikan. Saat ini biar hadirat-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami ya Bapa. Setiap kami, mungkin cuma Tuhan yang datang ke tempat ini dalam keadaan berbeban berat, menderita sakit, penyakit. Kami percaya Tuhan sumber kesembuhan, sumber kelepasan bagi setiap kami. Apa yang kami naikkan setiap doa kami, Tuhan Engkau menjawab di waktu yang tepat. Biar Tuhan pujian kami saat ini merupakan dari dasar hati kami karena kami mengasihi Engkau. Biar Bapa Engkau disenangkan, Engkau disukakan. Dan kami mau sama-sama berdoa, doa Bapa kami seperti Tuhan Yesus ajarkan. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu, buka suaramu, sembah Tuhan. Katakan, Tuhan kami butuh hadirat-Mu menaungi kami. Kami butuh jamahan-Mu saat ini Tuhan. Sebab kami percaya saat pujian dinaikkan, Engkau berkenan, Engkau hadir. Hadirat-Mu Engkau nyatakan. Disembah Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kau hadir dalam hadirat, di dalam bait-Mu Tuhan. Pujian ini bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami datang Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari katakan saudara, hadirat-Mu memenuhi
Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Ku percaya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Ini yang Kau mau Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan tangan terangkat, hadirat-Mu, hadirat penuhi setiap kami Tuhan, memenuhiku. Oh, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan. Kudus Kau Bapa, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biar hanya kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan kita. Ucapkan syukur-Mu saat ini. Nyatakan Tuhan, kami butuh hadirat-Mu. Sebab saat hadirat-Mu Kau nyatakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Thank you Lord, thank you Lord. We worship you, God. We worship you. Ku bersama Kau baik. We worship you, God.
Oh Jesus, worship you God. We praise your name on high Lord. Mari sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. We need your praise and God, Jesus. We need your praise and God. Berkenanlah hadir di tempat ini, Tuhan. Berkenanlah hadir di tempat ini, Tuhan. Ya Yesus Pai, ya Yesus Pai, ya Yesus Pai, Dia baik buat saya. Ya Yesus Pai, ya Yesus Pai, ya Yesus Pai, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Lord Jesus, ya Yesus baik,
Tuhan. Kami mau terus lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami biar Tuhan Yesus disenangkan. Hadirat-Mu Kau nyatakan. Saudaraku yang siap memuji memuliakan nama Yesus. Bersama mari katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Lihat kanan kiri kita dulu katakan Yesus kita hebat. Haleluya. Angkat pujian ini bersama sembah Tuhan. Langit dan bumi pujian Tuhan. Sebab Dia yang layak kita agungkan, kita sembah. Mari bertepuk tangan saudaraku. Katakan bersama pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, aku sembah. Ku puji, aku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, aku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey. Oh yeah. Langit dan bumi. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, aku sembah. Aku puji, aku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selalu dalam hidupnya? Sama-sama dengan saya katakan sorakan haleluya. 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 Katakan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau dengar Bapak Ibu cuma Tuhan saja lebih keras katakan haleluya. Yes. Haleluya. Oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara masih kuat memuji Tuhan? Yes. Sekali lagi berapa banyak yang masih kuat memuji Tuhan? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yuk tos kanan kirinya, tos kanan kirinya. Tuhan kita dahsyat, amin. Saya percaya setelah ini tepuk tangannya pasti beda. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Come on.
pujian ini. Tiba saat yang kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa. Yang setuju berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Serukan angkat suaramu dengan sukacita. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Lihat kanan kirimu, dari semua suku dan bangsa. Itu saudara kita berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, are you ready? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Wow. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Oh. Yesus namanya. Pencipta alam semesta. Siap sama-sama. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan. Saya rindu suaranya. Semua Tuhan saja pujian. Siap untuk Tuhan Allah kita. Are you ready? Mari, jangan gengsi, kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuasaan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sambut dengan tepuk tangan yang paling mantap bagi Allah kita. Sambil serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa menantikan pencurahan Roh Kudus diadakan pada hari Jumat 26 Mei 2023 pada pukul 7 malam dan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pada pukul 5 sore di GBI Grand Permata Niaga. ZN Millennials Generation dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau sungguh ada di tempat ini, Tuhan. Mari sama-sama berkata. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Semua. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri. Mari angkat pujian ini dari awal. Katakan. Tak selalu Tuhan menjawab Mari angkat suaramu. yang terbaik di waktu yang tepat. Ini hati kami, Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Mari sama-sama percaya di hadapannya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Mari sama-sama bangkit berdiri. ku kan Melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar.
Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Bapa yang menjawab setiap doa-doa kami. Engkau tahu waktu yang tepat ya Tuhan. Dan kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Hamba mohon anugerah-Mu biar yang lemah hari ini dikuatkan. Yang sakit mengalami kesembuhan Tuhan. Bahkan yang putus pengharapan boleh melihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, urapi kami, berikan telinga seorang murid. Sehingga firman Allah ini jatuh di tanah yang subur, mengakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Bapa, berbicaralah ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom Saudara. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Halo? Amin. Saudara dengar baik-baik. Semua kita adalah orang-orang sangat disayang oleh Tuhan. Tapi Tuhan kepengen banget supaya kita menjadi pribadi yang punya rasa haus dan lapar akan Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi ini menjelang siang ini adalah langkah kecil untuk mengalami pemulihan. Berapa banyak saudara yang hari ini saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Wow. Berarti saudara sedang ada dalam masalah. Iya. Saya nggak tahu masalah saudara apa, mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah apa lagi? Kesehatan, apa lagi saudara? Masalah pekerjaan, bisnis, utang. Saya berdoa hari ini, saudara ngerti bahwa Tuhan sayang sama saudara. Tapi dibutuhkan kerjasama antara kita dengan Dia. Tuhan tuh selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, saudara mari buka dengan saya dari 2 Tawarin 16 ayat 9 bagian A. Kalau saudara bawa Alkitab saudara di handphone mungkin ya. 2 Tawarin 16 ayat 9 bagian A. Mari kita baca bersama-sama sampai dia nanti ya. Bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mari perhatikan di sini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati dengan Dia. Tujuannya apa? Dia kepengen melimpahkan seluruh yang dia punya. Artinya gini, di dalam Tuhan itu ada segala-galanya. Di dalam Tuhan ada kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam Tuhan ada hikmat untuk menolong kita. Di dalam Tuhan ada kasih yang memulihkan. Yang setuju katakan amin. Tapi dia sedang mencari hari ini. Saya berdoa saudara yang ada di ruangan ini, salah satu orang yang didapati Tuhan sungguh-sungguh mencari Dia di tempat ini. Ada amin. Nah, saudara, saya mau cerita saudara. Hari-hari ini
Di tempat kami melihat di dalam setiap ibadah-ibadah itu terjadi mujizat, saudara. Tapi ada orang yang unik, saudara. Ini baru-baru terjadi. Karena setiap kali kalau ibadah biasanya kita tanya sebelum doa berkat, siapa di sini yang alami kesembuhan? Dan itu ada beberapa orang yang alami kesembuhan. Lalu yang kedua kita tanya, siapa di sini yang belum pernah terima Yesus? Dan seringkali ada orang-orang dari seberang itu hadir di gereja. Artinya gini, orang-orang itu sedang mencari Tuhan yang hidup. Saya berdoa saudara gak kalah sama mereka yang sedang mencari Tuhan yang hidup. Saudara ketemu dengan Tuhan di dalam setiap aspek hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Lalu ditanya, ada yang angkat tangan 2 orang dan mereka ditanya, ibu kenapa angkat tangan? Ibu ngalami kesembuhan? Iya. Jadi dia gak bisa tekuk kakinya sekian lama. Tapi waktu masuk pujian dan penyembahan, dan tiba-tiba dia merasakan kakinya udah sembuh saudara. Dia tekuk, dia angkat, dia tekuk, dia sembuh saudara. Tapi yang uniknya dia bilang begini, sebenarnya saya hadir ke sana, ke tempat ini, saya bukan jemaat di tempat ini. Karena saya tahu di tempat ini banyak cerita ada kesembuhan. Saya ingin tahu apakah Tuhan itu ada apa enggak. Dalam hati saya ini kurang ajar juga ngetes ada Tuhan atau enggak. Tapi itu kesaksiannya dia. Dan dia bilang gini, hari ini saya percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Saya dengar baik-baik. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh bagi saudara dan saya. Ada amin? Dia adalah jalan keluar bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Kalau dia berkata, sebelum dia datang, akan terjadi pemulihan. Percayalah saudara, suami istri, anak-anak, keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara rindu keluarga saudara dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Nah saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati. Dan hari ini kita belajar dari satu pribadi namanya Zakeus saudara. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini ya. Dari Lukas 19, itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi saya bacakan ayat 5 dan ayat 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau saudara baca ayat ini lengkap saudara, itu Zakeus itu dia adalah pemungut cukai, dia kepalanya. Dia orang yang sangat dibenci oleh bangsanya sendiri. Karena dia peras rakyatnya sendiri. Dia bekerja dengan orang Romawi, dia menjadi antek Romawi, dia dibenci oleh bangsanya. Dia punya segala-galanya. Dia punya harta, dia punya nama baik, dia semuanya punya. Tapi dengar baik-baik. Satu hari, waktu dia dengar tentang Yesus, saya percaya dia menunggu saat yang tepat. Kapan pribadi ini lewat. Dan dia ingin tahu siapa dia. Kalau saudara baca nanti, dia waktu Yesus datang dengan rombongan besar, dia bilang gini, saya ingin tahu siapa dia. Dan ketika Yesus lewat di sana, dia lari mendahului Tuhan. Lalu yang kedua, dia naik ke atas pohon ara. Saudara, awalnya dia hanya kepengen tahu, siapa sih orang ini? Kenapa orang ini menjadi buah bibir pada masa itu? Saudara, kalau hari ini kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Amin saudara. Saudara, dia hanya pengen tahu. Dan tiba-tiba Yesus berdiri tepat di bawahnya dia. Dan Tuhan bilang gini, Zakeus turunlah. Hari ini aku pengen tinggal di rumahmu. Wow. Saudara, sesuatu yang gak pernah dia duga saudara. Dia kepengen tahu. Tapi tiba-tiba pribadi ini bilang ini, turun dan aku mau tinggal di rumahmu. Saudara, ini menjadi masalah besar buat orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka bilang begini, dia tahu gak sih orang ini orang berdosa?
Kok dia mau tinggal di tempat orang berdosa? Saya mau bilang ini kabar baik bagi saudara dan saya. Sebenarnya kita adalah orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ada amin saudara? Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara bisa hadir hari ini. Kita dasarnya dikandung di dalam dosa. Bahkan dalam perjalanan hidup kita, kita banyak banget melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu siapa diri kita. Setuju gak saudara? Tiba-tiba Tuhan bilang, turun Zakeus, aku mau tinggal di rumahmu. Wow. Saudara dengar, respon orang yang ketemu dengan Tuhan, dia pasti mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dia bilang begini, kalau ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan berapa? 4 kali lipat. Kalau ada ya setengah dari hartaku, aku akan berikan kepada siapa? Orang miskin. Wow, ini benar pertobatan. Saya nggak tahu, seringkali kita waktu kita dalam ibadah kesembuhan, ibadah, wah hadirat Tuhan kuat. Lalu kita bilang, Tuhan saya mau berubah, Tuhan saya mau berubah. Tapi Tuhan sembuhkan saya dulu. Tuhan tolong saya dulu, Tuhan tolong. Dengar. Sekalipun mungkin kita gak ditolong. Tapi buat Tuhan adalah sikap hati kita. Karena bukan kesembuhan yang membuat kita selamat. Tapi pertobatan kita yang membawa kita masuk surga. Setuju saudara? Amin. So, dia bilang, setengah dari hartaku, 4 kali lipat aku akan ganti. Yesus bilang, hari ini di tempat ini, di rumah ini, ada keselamatan. Saya berdoa hari ini, saudara dan saya dan keluargamu menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tapi dia sedang cari orang yang bersungguh hati. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup seseorang. Saudara tahu Zakeus itu artinya apa? Murni saleh. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia mengalami begitu banyak luka. Dia cinta akan uang. Mungkin dia pikir gini, kalau saya kaya nanti saya akan balas dendam dengan orang ini. Saya nggak tahu apakah itu ada di pikiran kita. Karena mungkin saudara lahir dari keluarga yang miskin, direndahkan, saudara kerja sungguh-sungguh, motivasi saudara pingin kaya supaya orang lain saudara bisa balas. Orang lain bisa saudara rendahkan. Saudara hari ini bertobatlah. Amin. Karena kekayaan, nama baik, semuanya yang dunia sediakan tidak pernah bisa membawa engkau masuk surga. Tapi waktu engkau hidup benar di hadapan Tuhan, itu akan membawa engkau masuk surga. Dan setiap kita menerima anugerah dari Tuhan. Amin saudara. Nah saudara lihat di sini, hidupnya berubah. Dan dipulihkan oleh Tuhan. Nah hari ini berapa banyak saudara yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Saudara, butuh yang namanya langkah kecil dalam hidup kita. Sederhana, tapi itu butuh kemauan dari diri kita. Iman itu aktif, iman itu harus aktif, bukan pasif. Ketika wanita pendaraan dengar tentang Tuhan, dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu dia mulai mendorong dirinya, dia jalan mungkin sudah lumpuh, dia baunya luar biasa, dia ditendangi oleh banyak orang karena dianggap orang kena kutuk, tapi dia mendorong dirinya untuk masuk, ketemu dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Saya berdoa hari ini, waktu saudara worship karena saudara kangen sama Tuhan. Saudara pengen ketemu dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara perhatikan di sini. Ada langkah kecil yang dilakukan oleh Zakeus. Yang pertama, firman Tuhan bilang gini, Zakeus berlari. Mari sama-sama katakan berlari. Saudara, kata berlari di sini artinya kita meninggalkan masa lalu kita. Apa yang mengikat kita? Mungkin itu cinta uang, mungkin itu kepahitan, mungkin juga tanpa sadar. Saya berdoa di sini nggak ada. Nggak ada yang punya pil, nggak punya will di tempat ini. Oh nggak ada yang amin. Berarti aman semua. Atau semuanya berubah jadi malaikat.
So, bukankah hari-hari ini semua hal-hal yang buruk itu sedang dimunculkan Tuhan di negeri ini? Dan aneh tapi nyata, itu banyakkan anak-anak Tuhan yang seolah-olah sedang dipermalukan. Saya berdoa, jangan sampai Tuhan munculkan dosa kita. Cepat bereskan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan cinta uang, apalagi cinta istri orang, cinta suami orang, bertobat. Tambah dalam nih tatapannya. Saya mau punya istri cuma satu, Pak. Satu di tempat ini, satu di luar kota. Tetap satu. Di sini nggak ada ya. Kalau ada bertobat, jangan sampai dipermalukan. Amin, saudara. Berlari, tinggalkan masa lalu. Jangan terpenjara dengan masa lalu, saudara. Ayo hidup jadi orang yang merdeka. Yesus sudah mati dan bangkit. Dan kuasa maut sudah dikalahkan. Dan kemenangan itu sudah diberikan bagi kita. Amin. Saudara mungkin terluka dengan orang lain. Saudara nggak bisa ngampuni orang lain. Ayo tinggalkan itu. Lepaskan pengampunan. Amin. Saudara, ada orang sakit-sakit, dirawat gak sembuh-sembuh. Saya pernah ketemu orang model begini. Dan tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya. Suruh semua anak-anaknya, suaminya keluar. Bicara dari hati ke hati. Ini istri pendeta. Saya bilang begini sama beliau. Ibu, ini sudah berminggu-minggu gak sembuh-sembuh. Maaf, ibu ada kepahitan? Wah, dia marah meledak di situ. Dia bilang, saya benci sama anak-anak saya. Hah? Padahal waktu di ruang perawatan baik-baik saja, saudara. Ternyata dia bilang, dia benci sama anak-anaknya. Saya bilang, kenapa ibu? Karena mereka pisahkan saya dari cucu saya. Jadi anak-anaknya gak pernah lagi bawa cucunya datang ke rumahnya. Seolah-olah dia dipisahkan dari cucunya. Siapa di sini yang punya cucu? Oh gak ada. Akan ya. Saya mau tanya, yang punya cucu lebih sayang anak atau lebih sayang cucu? Yang dicari siapa? Cucu. Dia sakit hati sama anaknya. Saya bilang, ibu mau sembuh nggak? Mau. Mau lepaskan pengampunan nggak? Mau. Saya bilang, oke, saya panggil anak-anaknya ya. Iya. Saya bilang, ayo sini. Ini orang Batak sudah. Ini ibu Inang mau ngomong sama kalian. Dia sakit hati sama kalian. Karena kalian pisahkan dia dari pahupunya. Kaget mereka semua. Sudah rekonsiliasi. Saling mengampuni. Cuman hitungan 1-2 hari, dia pulang ke rumah, dia sehat walafiat. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara. Ayolah berdamai dengan masa lalu kita. Yang mau katakan amin. Jangan tinggal di masa lalu. Saudara nggak akan pernah merdeka. Saudara nggak akan bisa berjalan bersama Tuhan. Karena saudara merantai kaki saudara dengan masa lalu saudara. Waktu saudara pengen lari, saudara jatuh lagi. Dan saudara bilang gini, kenapa saya jatuh bangun. Kenapa? Karena masa lalu saudara belum dibereskan. Amin. Amin, saudara. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau dipulihkan? Berlari, tinggalkan masa lalu saudara. Lepaskan semua ikatan dosa dan berdamai. Lepaskan pengampunan. Amin. Ini penting. Lalu yang kedua saudara, dia naik ke atas pohon ara. Artinya hari-hari ini bukan hanya kita berdamai dengan masa lalu kita. Tuhan mau saudara dan saya harus naik levelnya. Makin dalam dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini penting saudara. Saudara percaya enggak? Apapun yang terbaik yang datang dari dunia tidak pernah bisa menyaingi yang datangnya dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apapun.
Saudara lihat hari-hari ini begitu banyak orang flexing-flexing dan akhirnya ditangkap. Ada yang sok jagoan, akhirnya efek ke keluarganya semua. Saudara lihat, karena ingin nunjukkan bahwa saya, itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi dia. Ternyata itu enggak. Yang bisa memberikan kebahagiaan, yang bisa memberikan damai dalam hidup kita, hanya satu, karena dia Raja Damai. Ada amin? Saudara harus naik, saudara harus lebih dalam dengan Tuhan. Percayalah, kalau saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka seluruh kepenuhan Tuhan itu juga mengalir dalam hidup saudara. Siapa di sini yang punya handphone paling mahal? Kira-kira iPhone yang paling seri terakhir harganya berapa? Berapa seri terakhir? 30? Nggak nyampe? Nggak nyampe. Yang bisa dilipat? Yang punya Samsung mungkin? Saya mau tanya saudara. Saudara percaya nggak bahwa saudara ini berharga di mata Tuhan? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Saudara kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah kan? Betul? Yesus sudah mati bagi saudara, berarti sangat berharga, betul? Tapi dengar, seperti handphone ini, sekalipun nilainya mahal waktu kita beli, tapi kalau dia tidak terkoneksi dengan aliran listrik, dia kehilangan power, handphone itu cuma pajangan. Ngerti, saudara? Nangkep? Yang kedua, di handphone, smartphone hari-hari ini ada begitu banyak aplikasi, betul gak? Bukankah waktu kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, artinya Efesus 2 ayat 10 bilang gini, kita diciptakan di dalam Kristus. Artinya semua kemampuan Kristus itu juga ada dalam hidup kita. Berarti seluruh aplikasi, kemampuan itu ada dalam diri kita untuk menyembuhkan dan macam-macam. Saya mau tanya, ketika handphone itu tidak terkoneksi dengan internet, kira-kira aplikasi itu bisa berfungsi dengan baik? Sampai sini saudara bisa nanggap? Kita bilang kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita ditebus oleh darah Yesus, saya berharga. Tapi kenapa saya nggak ngalami Tuhan? Saya nggak ngalami kuasa Tuhan. Saya nggak ngalami seperti orang lain alami. Karena saudara tidak terhubung dengan sumbernya. Saudara tidak sefrekuensi dengan surga. Halo. Zakeus lari naik ke atas pohon ara. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Dengar baik-baik. Bagian kita, saudara harus membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan keintiman dengan Tuhan. Saudara harus bangun mesbah doa saudara. Saudara ini penting sekali. Kalau kita nggak pernah terkoneksi dengan Tuhan dan tidak sefrekuensi dengan Tuhan, saudara bisa bayangkan saudara, frekuensi begini terus saudara. Kita jalan sendiri dengan tuntunan kita sendiri. Tapi kalau kita sefrekuensi dengan Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan sampai kepada tujuan Allah. Amin. Amin saudara. Naik ke tempat yang tinggi. Artinya kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus bangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Mungkin bahasa ini sudah terlalu sering kita dengar. Saudara ingat Daniel. Ketika Daniel dia akan ditangkap dan dilemparkan ke gua singa. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel 6 ayat 11 bilang gini. Dia naik ke loteng atas di rumahnya. Dia sujud menyembah Tuhan, menghadapkan wajahnya kemana? Ke Yerusalem. Seperti yang biasa dia lakukan 3 kali dalam satu arti. Artinya begini, Daniel tahu persis kalau dia menjadi pemimpin atas para pemimpin pada zaman itu semua karena Tuhan. Karena dia budak. Dia masih muda. Tapi hikmat Allah menyertai dia. Kenapa ada hikmat Tuhan? Karena dia sefrekuensi dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sumber hikmat? Amin saudara. Apakah dia
tidak mengalami proses dalam hidupnya, setiap orang dicintai Tuhan pasti diproses oleh Tuhan. Tapi proses itu mendewasakan kita. Amin. Jadi jangan lari dari proses. Dan jangan pernah tengking proses. Saudara bilang gini, Tuhan berikan kemampuan buat aku melewati proses ini. So Daniel nggak lari, dia bisa nggak? Menurut saudara zaman itu Daniel punya pasukan nggak? Dia punya. 3 dari 120 pemimpin wilayah itu di bawah Daniel. Dia bisa berontak waktu itu. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia ditangkap, dia dilemparkan ke gua singa. Raja Darius semalam-malaman berpuasa. Karena dia tahu dia dijebak oleh petingginya. Dia sayang sama Daniel, tapi dia nggak bisa lepaskan. So nangkep ini. Saudara, waktu Daniel dilemparkan ke gua singa, ada yang bilang gini, Daniel nggak dimakan oleh singa karena dagingnya nggak enak. Bertobat guru sekolah minggu. Iya. Ada yang bilang singanya ompong. Apa lagi? Ada yang bilang singanya lagi kenyang. Bukan. Saudara percaya nggak roh Allah ada dalam diri kita? Saya yang percaya. Kalau yang besar itu ada dalam diri kita, mungkin orang lain nggak lihat. Tapi singa itu lihat, ada yang besar menyertai dia. Itu yang membuat dia ketakutan luar biasa singanya. Saudara ingat Bileam, itu tunggangannya ketakutan luar biasa. Karena dia nggak lihat, dia tiba-tiba dia punya keledainya ngomong. Baru dia lihat, wow ada malaikat. Kalau nggak dia mati. Wah, saya berdoa saudara hari ini. Saudara ngerti kenapa kita harus intim dengan Tuhan. Supaya yang besar itu terus menyertai kita. Daniel keluar dari gua singa. Dia mengalami promosi dari Tuhan. Proses itu membuat Tuhan mengangkat kita lebih. Ada amin? Amin saudara? Saudara yang kedua, saya minta waktu sebentar. Dengar. Saudara harus terkoneksi dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang mencintai Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang pernah dapat, ini yang angkatan saya nih. Angkatan ABG. Baby boomer. Dulu kalau terima surat cinta dari pacarnya, itu tulisan tangan ya. Betul ya? Ibu pernah dapat surat cinta dari bapak? Itu sampai dilecek-lecek ditaruh di sini, betul gak? Iya kan? Dibaca terus, sampai lecek. Rasanya, kalau dia udah nempel sini rasanya, waduh pacar kita tuh udah dekat banget, betul? Saya tahu nggak bahwa firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Tapi banyak orang Kristen nggak suka baca Alkitab, tapi suka klaim Tuhan, seolah-olah dia bayar premi asuransi. Dia bilang, bukankah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Bukankah? Tapi baca Alkitab gak pernah. Percaya gak bahwa firman Tuhan itu adalah benih untuk kita menerima iman. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Ada amin? Oleh iman kita membawa yang supranatural menjadi natural dalam hidup kita. Saudara harus intim dengan Tuhan. Saudara yang jarang doa, saudara jarang baca Alkitab, bacalah Alkitab. Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Oh enggak baca. Siapa yang tiap hari bangun tidur baca WA? Atau lihat TikTok? Yang ketawa itu pasti sama tuh. Sekarang bukan hanya anak muda, orang tua baby boomer juga jadi milenial semua. Lihat kalau ibu-ibu pergi sekarang, pasti dia foto-foto masuk IG. Betul gak? Iya kan? Saya heran kenapa kita enggak dengan Tuhan gitu loh. Masuk hadirat Tuhan. Kita ketemu Tuhan. Tuhan gak butuh apa-apa, Tuhan ya butuh hati kita ketemu dia. Jangan tunggu kita masuk ICU baru kita teriak-teriak sama Tuhan.
Sadar nggak saudara, kapan saja kita bisa mati? Sadar nggak saudara? Kapan saja bisa mati. Rekan kita gembala di rayon 1, baru telepon sekian menit lewat. Dan kita bilang gini, bukankah dia pendeta, kenapa dia harus mati? Urusan sembuh dengan mati dengan keselamatan itu beda. Sembuh itu anugerah. Kalau Tuhan mau sembuhin. Tapi keselamatan itu perlu kita dengan dia. Ada amin? Kerjakanlah keselamatanmu. Saya berdoa hari ini, saudara enggak kehilangan anugerah yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Lakukan langkah kecil ini, saudara berlari dan naik ke tempat yang tinggi. Berdamai dengan masa lalu, tinggalkan semua dosa saudara dan masuk lebih dalam dengan Tuhan. Saya percaya hidup saudara setiap hari ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, keluargamu dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebentar, lalu kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari dari hati saudara, naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Ismu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Angkat tangan kita, katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingin di. Berapa banyak saudara yang tahu hari ini bahwa firman Tuhan ini sedang mengajar dan menegur kita. Sisa tahun ini hidup kita diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak yang saudara berkata, Tuhan, aku mau berlari, aku mau naik ke tempat yang lebih tinggi. Aku mau berdamai dengan masa laluku. Aku mau lepaskan semua yang mengikat, yang datang dari dunia. Dan aku mau intim, dalam dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara gak terlalu memperhatikan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Padahal dialah sumber hidup itu. Dialah sumber berkat itu. Bukan karena saudara hebat. Belajarlah dalam masa-masa COVID. Semuanya seolah-olah berhenti. Tapi hari ini saudara ada. Saudara masih bisa bekerja. Saudara masih ada dengan keluarga saudara. Itu semua bukan karena kita. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara buat perjanjian di hadapan Tuhan. Bangun kembali mesbah pribadi saudara.
Saudara yang berkeluarga, suami bangun mesbah keluarga saudara. Bacakan firman Tuhan sebagai seorang imam di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak saudara, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Bukan pecundang, tapi pemenang. Tuhan terima kasih, berkati anak-anakmu Tuhan, berkati. Biar kehausan, kelaparan akan Tuhan turun atas mereka. Berikan kemampuan mereka untuk berdamai dengan masa lalu mereka. So, hari ini mereka menjadi orang yang merdeka. Dan mereka berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Lepaskan yang terikat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Bapa di sorga. Bapa terima kasih, kami sudah dengar firman Tuhan, meteraikan itu dalam loh hati kami. Dan sempurnakanlah ibadah ini dengan berkat yang terbaik. Saudara-saudaraku pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah, memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kira